Imunosupresan. Apa sih imunosupresan itu? Imunosupresan adalah kelompok obat yang digunakan untuk menekan respon imun, seperti pencegah penolakan transplantasi organ, mengatasi penyakit autoimun, dan mencegah hemolisis rhesus dan neonatus. Autoimun di sini adalah sebuah kondisi di mana kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Normalnya, sistem kekebalan tubuh itu menjaga tubuh dari serangan organisme asing seperti virus dan lain-lain. Namun pada penderita autoimun, sistem kekebalan tubuh melihat sel tubuhnya sendiri itu seperti benda asing. Kemudian, apa sih sistem imun itu sendiri? Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah mekanisme pertahanan tubuh yang bertugas merespon atau menanggapi serangan dari luar tubuh kita. Fungsi sistem imun sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama sebagai pertahanan tubuh, yakni menangkal benda asing. Benda asing di sini maksudnya dari luar ya, yaitu virus, bakteri, dan mikroba lainnya. Yang kedua untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen yang kuat. Dan yang ketiga sebagai pengintai, yaitu untuk menghancurkan sel-sel yang bermutasi atau ganas. Jadi sel dalam tubuh kita itu bisa bermutasi atau berubah menjadi sel ganas. Nah, sistem imun itu sendiri yang menghancurkan sel-sel tersebut. Kemudian gimana sih mekanisme kerja imunosupresan? Mekanisme kerja obat imunosupresan berdasarkan penghambatan atau supresi reaksi umum secara dini. Pada literatur menunjukkan bahwa tempat kerja obat imunosupresan dalam mengatasi selain dengan obat. Imunosupresan dapat juga diperoleh dengan memanipulasi jumlah Ag dan Ab dalam tubuh. Penggunaan imunosupresan bertujuan untuk mendapatkan toleransi spesifik atau terarah, yaitu toleransi terhadap suatu antingen tertentu saja. Jadi obat imunosupresan itu bertoleransi terhadap antingen tertentu saja. Kemudian efek imunosupresi dapat dicapai dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, menghambat proses fagositosis dan pengolahan Ag menjadi Ag imunogenik oleh makrofag. Yang kedua, menghambat perkenalan Ag oleh sel limfoid imunokompeten. Yang ketiga, merusak sel limfoid imunokompeten. Yang keempat, menekan diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten sehingga tidak terbentuk sel plasma penghasil Ab atau sel T yang tersensitisasi untuk respon imun seluler. Yang kelima, menghentikan produksi Ab oleh sel plasma serta menyiapkan sel T yang tersensitisasi yang telah terbentuk. Kemudian respon imun sendiri itu dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase induksi, meliputi fase pengolahan Ag oleh makrofag dan pengenalan Ag oleh limfosit imunokompeten. Kemudian fase proliferasi dan diferensiasi sel B dan sel T itu masing-masing untuk respon imun hormonal dan seluler. Dan yang kedua ada fase produksi, yaitu fase sintesis aktif Ab dan limfokin. Berdasarkan fase-fase tersebut, imunosupresan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada imunosupresan kelas 1, yang kedua ada imunosupresan kelas 2, dan imunosupresan kelas 3. Imunosupresan kelas 1 harus diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi perangsangan oleh Ag. Jadi kerjanya adalah merusak limfosit, imunokompeten atau limfotik. Contoh obatnya itu ada alkylator radiomimetik dan kortikosteroid. Sinarix juga bekerja pada fase ini. Dan yang kedua ada imunosupresan kelas 2. Imunosupresan kelas 2 adalah yang harus diberikan dalam fase induksi. Biasanya 1 atau 2 hari setelah perangsangan oleh Ag berlangsung. Obat golongan ini bekerja menghambat proses diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten. Misalnya adalah obat-obat antimetabolit. Dan yang ketiga, imunosupresan kelas 3. Nah, imunosupresan kelas 3 ini memiliki sifat imunosupresan kelas 1 maupun kelas 2. Jadi, golongan ini itu dapat menghasilkan imunosupresi bila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh Ag. Untuk contoh obat imunosupresan kelas 1, 2, maupun 3 bisa dilihat di tabel. Kemudian apa sih imunomodulator itu? Apa bedanya sama imunosupresan?
Imunomodulator ini adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun non-spesifik, dan terjadi induksi non-spesifik baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. Sel yang terlibat dalam sistem imun ini adalah sel T yang dihasilkan oleh timus dan sel B yang dihasilkan oleh susum tulang belakang. Perkembangan dan aktivitas dari sel T ini dapat distimulasi dengan cara penambahan suatu imunomodulator. Kemudian imunomodulator ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada imunostimulator yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan aktivitas sistem imun. Yang kedua ada imunoregulator yang artinya dapat meregulasi sistem imun atau memperbarui sistem imun di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga ada imunosupresor yang dapat menghambat atau menekan aktivitas sistem imun tersebut. Kemudian apa aja sih fungsi imunomodulator itu? Fungsi imunomodulator ini adalah memperbaiki sistem imun, yaitu dengan cara stimulasi atau imunostimulan, dan menekan atau menormalkan reaksi imun yang abnormal atau imunosupresan. Komponen yang bersifat imunomodulator ini adalah dari golongan flavonoid. Golongan flavonoid ini mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga mampu menangkal serangan virus, bakteri, atau mikroba lainnya. Kemudian persyaratan imunomodulator menurut WHO antara lain: yang pertama, secara kimiawi itu murni dan dapat didefinisikan secara kimia. Yang kedua, secara biologik dapat diuraikan dengan cepat. Yang ketiga, tidak bersifat kanserogenik atau kokanserogenik atau menimbulkan kanker. Yang keempat, baik secara akut maupun kronis tidak toksik dan tidak mempunyai efek samping farmakologik yang merugikan. Maksudnya itu, baik secara akut maupun kronis itu tidak beracun dan tidak memiliki efek samping yang merugikan pasien tersebut. Dan yang kelima, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil maupun terlalu besar. Kemudian, bagaimana sih mekanisme kerja imunomodulator? Mekanisme kerja imunomodulator ini adalah dengan cara meningkatkan proses maturi atau pematangan sel-sel yang berkembang pada imun respon. Selain itu, imunomodulator juga meningkatkan proses proliferasi sel, terutama pada sel-sel makrofag dan limfositel, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, antingen dapat diproses meningkat lebih banyak dan titer antibodi yang menghasilkan menjadi lebih tinggi. Maksudnya adalah dengan sistem ini itu antigennya itu meningkat, tapi antibodi di sini juga lebih tinggi dari antigen tersebut. Jadi bisa tuh antibodi kita melawan antigen tersebut. Kemudian contoh obat imunomodulator di sini ada Volgen yang berfungsi mengcoating antigen virus, bakteri ataupun vaksin agar mudah ditangkap atau dihancurkan dengan sempurna oleh makrofag. Untuk selanjutnya menstimulasi sel B untuk membentuk antibodi. Ada beberapa tanaman obat tradisional yang memiliki aktivitas sebagai imunomodulator. Salah satunya adalah tanaman Sabiloto. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.